Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrian Hidayat, NIM 2003-05069. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang ilmu dakwah secara universal dan fungsi dari ilmu dakwah tersebut. Langsung saja, yang pertama pengertian dakwah. Secara etimologis, kata dakwah merupakan bentuk masdar dari kata yad'u dan da'a yang artinya adalah memanggil, mengundang, mengajak, menyeru, mendorong, dan memohon. Selain kata dakwah, Al-Quran juga menyebutkan kata yang memiliki pengertian yang hampir sama dengan dakwah, yakni kata tabligh yang berarti penyampaian dan bayan yang artinya penjelasan. Dakwah dalam pengertian tersebut dapat dijumpai dalam ayat-ayat Al-Quran, antara lain Surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa a'lamu annallah hayahulu bainal mar'i wal qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya, akan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Sedangkan pengertian dakwah secara terminologi dapat dilihat dari beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, Samsul Munir Amin menyebutkan bahwa dakwah merupakan bagian yang sangat esensial dalam kehidupan orang muslim, di mana esensinya berada pada ajakan, dorongan atau motivasi, rangsangan serta bimbingan terhadap orang lain untuk menerima ajaran agama Islam dengan penuh kesadaran demi keuntungan dirinya dan bukan untuk keuntungan pengajaknya. Yang kedua, Wahidin Saputra menyebutkan dakwah adalah menjadikan perilaku muslim dalam menjalankan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang harus didakwahkan kepada seluruh manusia. Yang ketiga, Sayyid Muhammad Nuh menyebutkan dakwah adalah bukan hanya terbatas pada penjelasan dan penyampaian semata, namun juga meliputi pembinaan dan kawin atau pembentukan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Yang keempat, Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi menyebutkan dakwah adalah aktivitas menyampaikan ajaran Islam, menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar, serta memberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia. Yang kelima, Muhammad Quraish Shihab menyebutkan dakwah sebagai seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Yang keenam, Toha Yahya Omar mengartikan dakwah sebagai usaha mengajak manusia dengan cara yang bijaksana menuju jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Beberapa prinsip dakwah yang sudah saya jelaskan dapat dipahami bahwa pada prinsip dakwah adalah dalam upaya mengajak, menganjurkan, atau menyerukan manusia agar menerima kebaikan dan petunjuk yang termuat dalam Islam, atau dengan kata lain, agar mereka mau menerima Islam sehingga mereka mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, tujuan dari dakwah.
Dalam kaitannya dengan dakwah, maka tujuan dakwah sebagaimana dikatakan Ahmad Ghazali adalah membimbing manusia untuk mencapai kebaikan dalam rangka merealisir kebahagiaan. Sementara itu, Rauf Shalabi mengatakan bahwa tujuan dakwah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat manusia tunduk kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, introspeksi diri terhadap apa yang lebih diperbuat. Tujuan dakwah sebagaimana dikatakan Ahmad Ghazali dan Rauf Shalabi tersebut dapat dirumuskan ke dalam 3 bentuk. Tujuan praktis dalam berdakwah merupakan tujuan tahap awal untuk menyelamatkan umat manusia dari lembah kegelapan dan membawanya ke tempat yang terang benderang, dari jalan yang sesat menuju jalan yang lurus, dan dari lembah kemusyrikan dengan segala bentuk kesengsaraan menuju kepada tauhid yang menjanjikan kebahagiaan. Yang kedua, tujuan realistis. Tujuan realistis adalah tujuan antara, yakni berupa terlaksananya ajaran Islam secara keseluruhan dengan cara yang benar dan berdasarkan keimanan, sehingga terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi kehidupan beragama dengan merealisasikan ajaran Islam secara penuh dan menyeluruh. Yang ketiga, tujuan idealistis adalah tujuan akhir dari pelaksanaan dakwah, yaitu terwujudnya masyarakat muslim yang diidam-idamkan dalam suatu tatanan hidup berbangsa dan bernegara, adil, makmur, damai dan sejahtera, di bawah limpahan rahmat, karunia dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.